Baik Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan juga melengkapi kita di dalam sapaan Tuhan di dalam minggu ini melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan kami juga dapat mendengar Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pembacaan kami, di dalam perenungan kami akan Tuhan yang sekali lagi ini menjadi sebuah kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami sekali lagi biarlah penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sebagaimana kami ada ini, biarlah Tuhan juga akan menolong kami. Bagaimana hidup kami pun juga sebagai penjunan dan juga pelita di dalam kehidupan kami, dan firman itulah yang menerangi jalan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan keterbatasan dan kelemahan yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sekaligus juga dapat menjadi berkat di tengah-tengah umat pada saat ini. Dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Dan sekali lagi bersyukur ya Tuhan menolong kita sampai saat ini. Kita juga sudah memasuki di bulan yang baru, bahkan di pertengahan tahun, bahkan sudah melewati juga ya segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam tradisi reform juga mengajarkan bahwa ya Allah berdaulat penuh di dalam kehidupan kita, dan sekali lagi di dalam perenungan kita pun juga mengawali ya bagaimana kita masuk di dalam bulan ini, yaitu bulan tentang doa ya. Jadi sesuai bagaimana dengan visi misi kita dalam kehidupan GKT Trinity ya, yaitu mengikuti Kristus ya. Nah, ini juga salah satu daripada spiritual disiplin ya, secara kerohanian, bagaimana kehidupan doa kita ya, untuk juga dapat menjadi sebuah kerinduan kita untuk dapat mengiring Tuhan. Ya, kita buka di dalam Mazmur nomor 86 Bapak Ibu. Mazmur nomor 86. Mazmur nomor 86 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Mazmur nomor 86 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membaca yang menjorok keluar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan bisa merespon bagian ayat yang menjorok ke dalam ya. Jadi Mazmur 86 ayat 1 hingga 17 kita akan baca. Saya bagian yang menjorok keluar, Ibu Bapak, saudara-saudari bisa baca dan juga meresponi pembacaan kita dengan bagian yang menjorok ke dalam ya. Kalau sudah kita baca Mazmur nomor 86 ayat 1 hingga 17 ya. Lembaga Kitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Doa Minta Pertolongan. Sendenganlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Tuhanku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu ya Tuhan amat berdoa. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan terima kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan menjaga seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau bisa saja, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk melakukan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah memasangkan aku dari orang-orang yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan membawa orang-orang yang sombong ini mencapai aku. Dan tidak memberikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Pandai sabar dan berterima kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak-anak hamba-Mu. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang memuji aku melihat dan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan. Saya ulangi bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Ya, sampai sejauh ini
itu secara responsional, doa yang baik, doa bagaimana Daud panjatkan di hadapan Tuhan ya. Jadi kita akan belajar mengenai tema kali ini yaitu penjunan pelitaku ya. Ada dua frasa yang baik, kita bisa menolong di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan spiritual kita, di dalam disiplin rohani kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur 86 ini adalah mazmur yaitu yang memang Daud sampaikan di hadapan Tuhan ya. Jadi Daud meminta pertolongan, Daud meminta bagaimana ya Tuhan itu sanggup menjawab doanya, sekalipun di dalam masa yang mungkin Daud alami kayaknya Tuhan kayak tinggal diam gitu ya, tidak mau melakukan apa-apa ya. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana ya rintihan atau bisa kita kenal yaitu sebuah ratapan daripada Daud kepada Allah. Ya, kenapa saya tertarik kepada mazmur ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam mazmur Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita tentu harus belajar mengenai tentang jenis ya. Beberapa kali ketika saya khotbah kayak saya kasih renungan kepada Ibu Bapak, kalau kita membaca mazmur harus menentukan jenis apa sih mazmur ini gitu ya. Sehingga kita tidak salah di dalam kita membaca dengan baik ya. Jangan sampai ketika mazmur puji-pujian kita menganggap ini adalah mazmur doa, ya itu jelas ya. Jadi ada nuansa yang berbeda nanti akan ditimbulkan. Nah, saya memilih mazmur 86 ini Bapak adalah ini mazmur doa, dan ini bukan hanya doa secara komunal, tapi ini doa personalnya Daud di hadapan Tuhan. Ya, kalau Ibu Bapak perhatikan di dalam mazmur itu ada juga beberapa doa-doa yang komunal ya. Biasanya perintahnya seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, artinya ini sebuah ajakan himbauan kepada orang komunal ya, atau khalayak ramai, atau bagaimana para pemimpin pada saat itu mengajak umat Tuhan untuk bersyukur. Nah, ini doa ucapan syukur kepada Tuhan, artinya secara komunal. Nah, saya tertarik dengan mazmur 86 ini Bapak. Ini adalah doa secara personal ya. Bagaimana hubungan Daud atau relasi yang timbul dari Daud kepada Tuhan. Lebih jauh lagi Bapak, struktur dari mazmur 86 ini juga baik sekali ya. Saya bagi menjadi 4 bagian ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Daud itu menyadari kesadaran dirinya di hadapan Tuhan ya. Ini penting ya di dalam mazmur tadi yang kita baca di ayat 1 sampai 7 ya. Terkadang itu orang itu lupa gitu ya, siapa dirinya di hadapan Tuhan ya. Jadi seolah-olah ya permisi ini agak kasar gitu. Kita menyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya. Tapi Daud tidak. Di bagian pertama dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ini penting di dalam konsep kita di dalam berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah pujian. Ya, ini unsur yang baik juga. Yang ketiga adalah sebuah ucapan syukur. Nah, di dalam doa pun kita juga terus di dalam ucapan syukur. Dan yang keempat adalah pembaharuan. Nah, ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Struktur yang keempatnya pembaharuan. Sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi kita anggap itu suatu terjadi karena Tuhan itu menolong. Tapi pada kenyataannya belum terjadi. Nah, ini yang kita bisa tarik di dalam keempat ini ya, di dalam struktur daripada mazmur 86 ini. Terkadang di dalam rupa-rupa pengajaran gitu ya, Ibu Bapak ya, gimana sih doa yang baik ya? Doa ya, misal kalau biasanya kita nonton YouTube atau sosial media itu kan thumbnail itu kan bikin menarik ya. Cara doa yang benar atau doa yang dijawab oleh Tuhan gitu ya. Ya sekali lagi di dalam mazmur 86 ini saya tidak mau membenturkan hal itu, tapi ada 4 hal yang baik yang bisa kita pelajari bagaimana sih hidup doa kita di hadapan Tuhan sebagai penjunan dan juga sebagai pelita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kita lihat ya, garis besar dulu dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu patternnya itu jelas. Umat Tuhan itu berdosa ya. Umat Tuhan jatuh di dalam dosa, lalu memberontak, dia mengalami stuck secara kerohanian ya. Dia bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kenapa aku seperti ini, kenapa ini dan itu gitu ya. Dia stuck kerohanian. Oleh sebab itu Tuhan mengirim ya para nabinya, para hamba-hambanya itu ya untuk memberikan sebuah ya istilahnya bahasa sekarang itu revival ya, sebagaimana peninggalan pembaharuan pada saat itu. Dan sekali lagi ini menjadi sebuah bukti atau covenant daripada Tuhan, perjanjian Tuhan bahwa aku akan memelihara umatku ya. Jadi ini sebuah covenant perjanjian. Ya seperti yang beberapa 2 minggu yang lalu kita membahas ya tentang Nehemia atau Ezra, itu juga salah satu bentuk bagaimana Tuhan juga menjawab doa daripada umat Tuhan. Jadi kita lihat nih Bapak ya, ada pattern yang jelas dari perjanjian lama mengenai konsep doa ya. Umat Tuhan berbuat dosa, begitu keji, begitu kejam, lalu dia mengalami stuck secara kerohanian, dia bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan yang ketiga adalah Tuhan mengirim para hambanya atau nabinya. Ya,
Tapi sekali lagi kalau sudah berbicara tentang pattern, pasti akan berulang-ulang kejadiannya ya. Tuhan mengirimkan hambanya lalu dibunuh. Tuhan mengirimkan hambanya tapi tidak mempedulikan hamba yang dikirimnya. Ya, itu opsi yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak, tapi juga ada orang-orang yang memang Tuhan pakai. Kalau kita lihat di dalam kitab Hakim, ya, kita banyak ada beberapa hal yang memang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah berikan ya hamba-hambanya itu supaya juga dapat mengingatkan, kamu waktunya berbalik sama Tuhan ya. Kamu sudah mendukakan hati Tuhan yang berbalik sama Tuhan. Nah, jadi ada beberapa pattern, tapi pattern yang lebih jelas adalah yang bagian yang pertama yang sudah saya jelaskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar ya. Ada kurang lebih 3 sikap ya mengenai tentang menghidupi doa itu sebagai penjunan, sebagai pelita hidup kita. Yang pertama Ibu Bapak, menghidupi doa adalah sebuah sikap hidup kita dalam periringan kita di jalan Tuhan. Ya kalau kita perhatikan dalam pembukaan Mazmur tadi Ibu Bapak ya, doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sengsara dan ya miskin atau lemah ya, lemah aku ya. Tanpa kita sadari Bapak ya, kehidupan doa itu di hadapan Tuhan sekali lagi ya, pertama kita pasti meminta kepada Tuhan ya. Kita lupa akan kesadaran diri kita di hadapan Tuhan ya. Mungkin sekali lagi ini agak keras ya Bapak, tapi kita siapa diri kita sih di hadapan Tuhan? Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Kita menyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi pembacaan ini bukan sekali lagi doa Daud juga kurang ajar ya. Gimana Tuhan itu suruh menyendengkan telinga gitu ya. Enggak, pembacaan itu bukan seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Daud mengenal siapa Tuhannya di dalam kehidupannya. Doanya sekali lagi bukan kepada sebuah permintaan pertama Ibu Bapak. Terkadang banyak umat Tuhan ya itu sekali lagi meminta-minta gitu ya, sorry gitu ya. Terkadang di dalam kehidupan kita gitu ya, usaha, pekerjaan, kesehatan kita, pergumulan kita, keluarga kita, kalau kita sudah kalut gitu ya, kita sudah kalut dengan sebuah keadaan, dengan sebuah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ya, itu nuansanya pasti cepat-cepat meminta-minta dan minta gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan daripada Daud juga terhimpit pada saat dalam Mazmur 86. Dia sekali lagi ya tidak berdaya. Banyak sekali musuh yang mau menenggelamkan atau membunuh dirinya gitu ya istilahnya ya. Tapi Daud sekali lagi dia tidak memulai dengan sebuah permintaan, tapi Daud memulai dengan sebuah pengenalan akan Tuhannya. Ya, jadi sekali lagi bisa kita garis bawahi yang poin pertama ya. Doa itu sekali lagi bukan hanya berbicara tentang permintaan, tapi Daud mengajarkan kepada kita bahwa Daud itu mengenal kepada siapa ia berdoa. Di dalam pengenalan itulah Daud itu berdoa di hadapannya. Ya, kalau kita pelajari Ibu Bapak ya, sebab sengsara dan miskin aku. Pembacaan ini mungkin secara khusus ya bukan sebuah status sosial ya, gimana mungkin gitu ya. Daud yang pernah adidaya, berjaya, berkuasa, dia punya segala sesuatu itu, dia mengatakan sebab sengsara dan miskin aku gitu ya. Ini berbicara tentang apa sih Bapak? Berbicara tentang sebuah identitas dirinya di hadapan Tuhan ya. Identitas yang krisis ya, krisis identiti di hadapan Tuhan. Orang-orang perjanjian lama Ibu Bapak ya, salah satu hal yang ketakutan paling parah yang dialami oleh orang-orang perjanjian lama adalah orang yang ditinggalkan oleh Tuhan ya. Kita perhatikan ada beberapa kisah dalam perjanjian lama gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar takut itu bukan masalah tentang sesuatu yang ada, yang dia punya, tapi bagaimana ketika ia ditinggal oleh Tuhan. Ini sebenarnya juga tergenapi juga gitu ya di dalam pembacaan kita, misal perumpamaan tentang pokok anggur ya. Di dalam aku kamu bisa berbuat, tapi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang artinya ya sebab sengsara dan miskin aku itu sekali lagi berbicara tentang ya krisis identitas di dalam diri. Dia benar-benar takut kalau Tuhan itu meninggalkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini juga menarik karena ada sebuah kata penjunan ya. Saya kaitkan dengan kata penjunan ya. Kalau Ibu Bapak baca ya di dalam beberapa kitab khususnya nabi-nabi besar ya, Yeremia itu kan sekali lagi ya menggambarkan ya kehidupan kita sebagai di tangan penjunan gitu ya. Kita sebagai bejana tanah liat di hadapan Tuhan gitu ya. Yang artinya adalah sebenarnya Tuhan itu Bapak Ibu lebih tertarik kehidupan doa kita di hadapan Tuhan, bukan kepada sesuatu yang sebuah hal yang sudah terjadi tentang solusi ya. Bukan berbicara tentang mujizat atau mengabulkan doa kita, tidak.
Tapi Tuhan itu lebih tertarik bagaimana di dalam doa kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih tertarik hal itu daripada sebuah solusi yang diberikan pada kita melalui Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam tradisi reform ya Bapak Ibu ya, terkadang orang tuh ya ada berasumsi yang anggapan itu, kenapa ya orang-orang yang punya tradisi Injili atau reform itu doanya itu seperti kata-katanya kering gitu ya, kurang powerful gitu ya, terkadang kurang greget gitu ya di dalam ya ada beberapa asumsi atau beberapa hal gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya juga tidak menampik ya, memang ada Tuhan juga ini sebuah pemberian gitu ya. Ada orang-orang kalau kita mendengar doanya itu merasa teduh gitu ya. Ibu Bapak pasti tahu ya, maksudnya ada orang-orang yang berkarisma itu kalau Tuhan kasih itu kata-katanya itu benar-benar bukan manis ya, tapi ada juga permainan vokal gitu ya. Terkadang a gitu ya, i gitu ya, berjaya, berkuasa, bertahta, engkau yang mulia gitu ya. Tapi sekali lagi di dalam pembacaan Alkitab Bapak, doa itu memiliki sebuah ya unsur tentang otentisitas ya, atau sebuah hal yang original di hadapan Tuhan. Kita boleh mengarang doa dengan sebaik mungkin, seindah mungkin gitu ya, tapi kita lupa bagaimana ya Tuhan tuh lebih suka pengenalan diri kita di hadapan Tuhan daripada sesuatu yang benar-benar sudah disket sedemikian rupa di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ya, doa-doa di dalam Alkitab itu sekali lagi tidak secara sporadik ya. Doa-doa dalam Alkitab itu memiliki karakter yang terus-menerus dipanjatkan lagi dan lagi, konsisten, berulang kali. Kita perhatikan ada doa Musa gitu ya. Ada juga doa Elia dan doa-doa para hamba-hambanya yang luar biasa saat itu ya. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan lemah aku atau miskin aku. Daud menyadari Bapak Ibu, tanpa Tuhan dia adalah nothing, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kejayaan, kemasyuran namanya di antara bangsa-bangsa, Daud mengalahkan bukan hanya beratus-ratus, beribu-ribu, tapi berlaksa-laksa. Itu bukan hasil kerja kerasnya ya, tapi Tuhan yang memakai Daud. Kekristenan Bapak Ibu menekankan bahwa Allah itu ada Allah yang imanen ya, Allah yang dekat dengan umatnya ya. Jadi ada sebuah unsur sendekkanlah telingamu ya Tuhan. Itu kan juga menunjukkan bahwa Allah kita itu enggak juga ya, kita kan dalam mengalami pengajaran ada imanen juga transenden gitu ya. Transenden itu Allah itu begitu jauh, Allah itu begitu kudus, Allah itu begitu mulia. Kita benar-benar ya, kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan juga suka dibenarkan oleh pengorbanan Kristus Yesus ya. Tapi dalam Allah imanen kita diajarkan bahwa relasi itu membuktikan bahwa di dalam doa kita pun Bapak Ibu, kita boleh kok mengekspresikan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, tapi sekali lagi ya jangan ditafsirkan ulang ya, ekspresi terus kita kurang ajar gitu ya di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam gereja terus kita menyuruh Tuhan minta ini, nyatakanlah kuasamu. Saya takut ya nyatakan kuasa Tuhan, terus Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa kita ya. Jadi ya di dalam ekspresi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya secara natural gitu ya. Jadi sekali lagi ya janganlah kita membeda-bedakan, waduh kayaknya kalau doanya si ini tuh wah benar-benar powerful gitu. Enggak gitu Bapak Ibu ya. Ya saya sekali lagi berbicara gitu Bapak Ibu, memang ada sih orang-orang yang memang mempunyai sebuah gift ya, karunia itu memang kemurahan Tuhan gitu ya. Kata-kata ini dipakai itu benar-benar memberkati. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini sebuah ekspresi daripada Daud ya. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah doaku. Ini bukan sekali lagi Daud itu kurang ajar gitu ya. Itu sekali lagi bukan kurang ajar, tapi menolong supaya kita itu ya, kita boleh kok mengekspresikan hidup doa kita di hadapan Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu dekat tuh dalam kehidupan kita ya. Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita, bahkan sedekat itu gitu ya. Sendekkanlah telingamu gitu. Jadi kan artinya benar-benar dekat dalam kehidupan kita ya. Nah, kesadaran diri inilah Bapak Ibu mari kita bisa tumbuh kembangkan ya di dalam kehidupan kerohanian kita ya. Kita belajar dari Rasul Paulus yang baik ya. Rasul Paulus ini juga sering beberapa kali saya tekankan dalam pembacaan kita dalam kebenaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus sebelum kirim surat pasti ada beberapa surat pengantar dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah doulos, dia adalah seorang hamba Kristus Yesus yang dipakai untuk juga dapat memberitakan. Ya, jadi ini selain bukan hanya alamat suratnya, tapi dia benar-benar memposisikan dirinya gitu ya.
bahwa dia adalah seorang hamba. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita pun ya, mari kita bukan hanya menjadi seorang Kristen yang so-so saja gitu ya, yang ya aman-aman dan nyaman gitu Bapak Ibu. Tapi mari kita menjadi sebuah umat Tuhan, keluarga besar Jemaat GKI Trinity berjalan di dalam jalan Tuhan yang mengikuti jalannya itu dengan kehidupan doa kita ya. Penjunan ya, Tuhan adalah penjunan kehidupan kita. Di dalam kehidupan doa pun kita juga mau Tuhan tuh mau kita itu berubah. Bagaimana penjunan itu yang membentuk diri kita. Sekali lagi solusi itu penting memang, jawaban Tuhan itu memang penting gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan lebih tertarik dalam kehidupan doa kita diubahkan secara mindset kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu poin pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah menghidupi doa adalah sebuah sikap yang berbicara tentang arah hidup kita. Ya, yang pertama tadi periringan ya, atau kita mengiring jalan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita menghidupi kehidupan doa kita itu berbicara tentang sebuah sikap bagaimana arah hidup kita itu nanti mau kemana. Ketika kita menghidupi kehidupan doa ini ya, saya bacakan di ayat 11 tadi. Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Dan poin yang baik lagi, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Martin Luther ya Bapak Ibu pernah mengatakan ya, salah satu kegiatan yang paling sulit, pekerjaan yang paling sulit itu adalah berdoa. Ya kita mungkin bisa ya bahasa sekarang ngecengin gitu ya, menertawakan ya. Ya kalau di sekolah minggu kan ada ya lipat tangan, tutup mata, sesimpel itu gitu ya. Tapi seorang reformis ya Martin Luther mengatakan bahwa pekerjaan yang sulit, kegiatan yang sulit itu adalah doa. Bahkan ini juga dibenarkan Bapak Ibu ya oleh para orang-orang Puritan ya. Bapak kan tahu spiritualitas mereka itu luar biasa ya, Puritan itu ya. Mereka bisa hidup begitu ya, jalan lurus gitu Bapak Ibu ya. Mereka mengatakan, para Puritan juga mengatakan bahwa mereka lebih sulit berdoa daripada berkhotbah ya, atau membaca firman. Mereka lebih mengatakan lebih sulit gitu ya. Mengapa bisa dikatakan berdoa itu sulit ya Bapak Ibu ya? Ya, itu masalah atau problem pertama ya, problem kita Bapak Ibu ya. Di dalam doa itu kadang kita itu terdistract atau kita terpancing bukan karena apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi kita yang meminta kehendak kita yang lebih besar daripada kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu bukan masalah secara ritual, secara sikap kita berdoa gitu ya. Semua pasti tahu sikap tutup mata lipat tangan tahu, tapi bagaimana konten di dalam doa itu yang sulit membawa diri kita di hadapan Tuhan. Hal ini sering terjadi Bapak Ibu ya di dalam ya skena kehidupan kita ya. Kita yang mengikuti tradisi reform itu sekali lagi mengatakan bahwa ya Allah itu berdaulat penuh, tapi terkadang di dalam kehidupan kita itu mendikotomikan ya Bapak Ibu ya. Kita memilih jalan-jalan kita sendiri ya. Tuhan, kalau aku nanti jalan ke sana ya, ini bagianku ya. Tapi kalau sudah nanti sampai perempatan Tuhan, itu jalannya Tuhan. Tuhan yang nanti yang ngatur. Nah, ini kan jelas ini paham yang menurut saya cukup keliru gitu ya. Tapi bukankah ini yang terjadi gitu Bapak Ibu ya di dalam kehidupan kita ya. Kita sering sekali mendikotomikan ya sesuatu hal dalam kehidupan kita. Lalu kita mengaku, kita percaya, kita mengamini buat tradisi reform itu bahwa Allah itu berdaulat penuh. Kenapa kita nggak mau menyerahkan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan, tapi malah kita ya mendikotomikan itu ya. Kalau saya sudah masuk jalan ini, ya Tuhan tolong pimpin gitu. Padahal Tuhan tuh nggak mau kamu ada di jalan itu gitu. Artinya ini kan jelas Bapak Ibu ya. Ini salah satu hal yang sangat aplikatif ya. Sehingga Daud berbicara Bapak Ibu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan ya. Orang Kristen Bapak Ibu disebut adalah pengikut Kristus ya. Pengikut itu kita itu di belakang, Tuhan Yesus di depan ya. Sekali lagi, orang Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus di depan, kita yang di belakang Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan Daud itu berdoa bahwa bukan Tuhan aku mau pergi ke sana gitu ya. Ya siapa kita di belakang Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi Daud itu mau mengatakan bahwa Tuhan aku mau jalan di mana Tuhan itu lalui gitu ya. Ya ini memang agak sulit gitu Bapak Ibu mengenai hal ini ya. Salah satu narasi yang penting di dalam pembacaan di dalam Perjanjian Baru tentang
ya ajakan Tuhan Yesus kepada Petrus ya. Petrus follow me ya, ikut aku gitu ya. Tapi di dalam beberapa bagian ya, dia mengalami sebuah distrak ya. Dia mengikut Tuhan, apa artinya itu mengikut Tuhan, follow me gitu ya. Kalau kita katakan ya, ada beberapa penafsiran secara alegoris ya. Ini panggilan Petrus itu sempurna ya, sampai 3 kali. Pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan jadi muridnya ketika dia nelayan. Yang kedua adalah ketika dinubuatkan ya, bukan dibuatkan digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana ia nanti akan mati sedemikian rupa dengan cara ini dan itu. Dengan semuanya itu tetap ikutlah aku gitu ya. Kalau kita gambarkan ini panggilan yang sempurna. Tapi sekali lagi kalau kita mendalami lebih lagi Bapak Ibu ya, kata follow me atau ikutlah aku itu benar-benar bukan sesuatu yang gampang. Petrus pun juga mengalami hal ini ya. Bahkan sampai perjumpaan dengan Kristus Yesus pun Tuhan tetap ya, gembalakanlah domba-dombaku dan kamu tetaplah ikutlah aku gitu. Bapak Ibu sekali lagi ya, dalam perjalanan periringan kehidupan kita ya, arah hidup kita ya, kita sekali lagi bukan kita seperti peramal, kita bisa meramalkan ke depan ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, di dalam spiritual kita, kedisiplinan kita ya, mari kehidupan doa itu kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita ya. Dan poin yang terakhir yang bisa kita bahas Bapak Ibu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Kenapa ini penting kata bulatkan ya? Banyak sekali berita-berita sekarang gitu Bapak ya. Hati itu bisa condong sedemikian rupa gitu Bapak ya. Bahkan liar gitu ya. Dia nggak bisa ke satu arah ya, itu Bapak bisa menafsirkan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ya Daud benar-benar mengatakan bulatkanlah hatiku, bukan hanya membulatkan hati tapi untuk takut akan namamu ya. Ya ini secara teknis ya Bapak Ibu ya. Bulatkan di sini itu memakai kata itu yakat ya, yakat ya. Bapak pasti ingat ya. Apalagi kita ngomongin tentang Trinity gitu ya. Bahasa Ibrani, Hebrew kan kesatuan itu kan ya echad ya, echad yakat ya. Tapi ada perbedaan gitu Bapak Ibu ya. Kalau echad itu 2 menjadi 1 gitu, itu echad ya. Tapi kalau yakat itu benar-benar satu ya. Artinya adalah bulatkanlah hatiku supaya tetap satu Tuhan. Supaya aku tuh nggak bercabang di hadapan Tuhan gitu ya. Ini poin yang menurut saya ini yang juga saya gumulkan ya Bapak dalam mempersiapkan hal ini ya. Saya sekarang mudah sekali Bapak Ibu ya. Nggak tahu ya, mungkin di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, berita informasi yang kita cepat dapat gitu ya. Terkadang ya gitu ya. Condong hati gitu ya. Hati kita sudah nggak bisa settle lagi di hadapan Tuhan ya. Saya mau spoiler dikit karena saya persiapan juga di dalam rumah tangga nanti minggu depan kita belajar tentang hati yang kristosentris ya. Hati kita benar-benar berpaut kepada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi bulatkan ya. Jadi artinya kita menjadi satu, hati kita itu satu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ini tunggal ini menarik kata ini Bapak Ibu. Kata ini juga dipakai ya. Kata ini juga dipakai ketika Abraham juga mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Ya kalau kita mau berbicara tentang Abraham ya, Ibu Bapak tahu narasi-narasi sekolah minggu ini kan. Tapi esensi ini penting Bapak Ibu ya. Bagaimana membulatkan hati yang utuh, yang satu di hadapan Tuhan itu bukan sebuah perkara yang mudah. John Flavel itu menyatakan ya, orang-orang kudus Allah itu akan selalu memiliki banyak permohonan. John Flavel mengatakan orang-orang kudus umat Tuhan itu akan selalu memiliki banyak permohonan di dalam tahta kasih karunia Allah itu. Mereka hanya berdoa sedikit dan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tapi mereka mengerang Bapak Ibu ya, secara serius untuk menata hatinya. Saya ulang, John Flavel menyatakan bahwa orang-orang kudus Allah itu sangat sedikit meminta permohonan kepada Tuhan, tapi ia meratap, ia mengerang, ia menangis untuk apa? Menata hatinya untuk kembali di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, masalah hati ini penting Bapak Ibu ya di hadapan kita, di dalam kita di hadapan Tuhan ya. Orang-orang kudus Allah sekali lagi berdoa itu secara nyaring. Kalau Ibu Bapak dengar beberapa bacaan narasi dan perjanjian lama itu benar-benar ya ngerang gitu Bapak ya, meratap gitu ya. Kan tradisi sekarang sampai sekarang pun juga gitu kan, tembok ratapan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu meratap, yang mengerang, yang menangis di hadapan Tuhan ya. Benar-benar umat Tuhan itu ya
Dia benar-benar takut gitu Bapak Ibu ya. Jangan tolak aku untuk memiliki hati yang bulat seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu menghidupi doa, sekali lagi ini harus berbicara tentang arah hidup kita, bagaimana hati kita supaya juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Poin ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu, menghidupi doa itu adalah sebuah respon kita akan karya Allah dalam hidup kita ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, arah hidup kita, dan yang ketiga adalah bagaimana karya Allah kita meresponi dengan karya Allah dalam kehidupan kita ya. Ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atasku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari orang mati yang paling bawah. Nah ini kan sebenarnya kan pembaharuan perjanjian ya Bapak Ibu ya. Ini kan sesuatu yang belum terjadi yang dialami Daud, tapi Daud meyakini ya, percaya bahwa Tuhan itu besar kasih setianya dalam hidupnya. Ini sebuah respon akan karya Allah dalam kehidupannya ya. Seorang yang pemikir ya dari pemikiran Barat yang sangat berpengaruh ya, Aristotle ya, mengatakan bahwa kita harus mendapatkan the supreme good for man ya, atau itu harus menjadi the end and the purpose and goal of life ya. Kita harus mendapatkan itu apa namanya the supreme good of man itu ya, dan itu menjadi sebuah ya purpose atau menjadi sebuah goal of life ya Bapak Ibu, supaya hidupnya menjadi meaningful gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang kan mengatakan bahwa ya harus hidupnya itu berarti gitu ya, memberikan dampak gitu ya. Tapi apa sih yang dikejar oleh Aristotle mengatakan hari ini Bapak Ibu tentang the supreme good for man ini, yaitu happiness, kebahagiaan Bapak Ibu. Aristotle mengatakan bahagia, dan ini juga dikejar oleh orang sekarang bukan Bapak Ibu, tentang berbicara tentang happiness, kebahagiaan gitu ya. Orang berbicara tentang sebuah quality time gitu ya, berbicara tentang sesuatu yang dimiliki gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi Tuhan tidak mengatakan kalau kita berbahagia itu salah Bapak Ibu ya. Ya jangan Bapak Ibu kita menafsirkan mengikut Tuhan itu ya kamu harus pikul salib, ya itu memang benar, tapi jangan nuansanya yang kita pakai itu benar-benar menderita enggak Bapak Ibu ya. Di dalam khotbah yang terkenal Tuhan juga gitu kan, berbahagialah gitu ya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang ini dan itu. Berbahagia, katanya dipakai berbahagia itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab itu berbeda, firman Tuhan itu mengajarkan berbeda. Berbahagia itu bukan segala sesuatu yang apa kamu miliki, tapi berbahagia kalau kamu itu taat, kamu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umat atau dalam kehidupan kita. Ini kan sebuah kontras yang benar-benar kontras, yang sangat berlawanan gitu ya. Aristotle mengatakan ya kamu harus mengejar berbahagia atau mengejar kebahagiaan. Di bawah itu kamu nggak akan ya mencapai sebuah tujuan atau akhir hidupmu ya, dan kebahagiaan. Tapi enggak, Alkitab nggak mengatakan hal itu gitu. Kamu berbahagia karena kamu itu milik Tuhan. Kamu berbahagia itu bukan karena apa yang kamu achieve, apa yang kamu dapat, tapi kamu dimiliki oleh Tuhan dan kamu berbahagia karena kamu taat melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mazmur yang terkenal ini juga spoiler juga 2 minggu ke depan kita juga belajar Bapak Ibu mengenai tentang Mazmur 119 gitu kan, juga cukup terkenal ya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan bagi langkahku. Jadi kehidupan doa kita pun sekali lagi bukan menjadi kehidupan yang rutinitas gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pun di sekolah teologi ya di Los Daniel juga mengalami gitu ya, kita kan terbiasa gitu. Doa itu sebelum makan ya. Kita sudah makan juga berdoa gitu ya. Atau sebelum doa kita juga harus memuji Tuhan gitu ya. Atau kita baca ayat gitu ya. Ini bukan menjadi sebuah rutinitas gitu Bapak. Dalam kehidupan hidup Bapak dan tradisi Bapak juga gitu ya. Ya terkadang saya juga ya mengaku salah gitu kan, kayak saya juga sudah kalau dengan keadaan ya, karena dari antara ibu bapak kan tahu saya juga nggak bisa makan yang terlambat gitu, tahu makan itu saya terkadang juga lupa gitu Bapak Ibu ya. Tapi ya mari kita tuh kembangkan tradisi kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Ini bukan sebuah rutinitas, tapi ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita untuk berrelasi di hadapan Tuhan ya.
Kan terkadang salah satu hal yang basic kalau anak-anak kita gitu Bapak ya, belajar tentang ilmu agama di kehidupan sekolah mereka itu kan salah satu kalimat yang penting, doa itu apa sih? Doa itu alat komunikasi atau kita berbicara kepada Tuhan gitu ya. Ya, banyak narasi yang bisa timbulkan dalam hal ini. Tapi sekali lagi, again, saya mau mengajak ibu Bapak ya, bagaimana kehidupan doa itu menjadi sebuah penjunan. Tuhan lebih tertarik kehidupan doa kita diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sebagai pelita kita, bagaimana jalan yang kita lalui itu bukan sebuah jalan yang gelap dengan sebuah keinginan kedegilan hati kita, tapi diterangi oleh firman Tuhan. Dan mari kita tumbuhkan hal ini dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan menerangkan firman ini dalam kehidupan kami. Ya, ampuni Tuhan, kami terkadang ya, kami lemah, kami terbatas, bahkan kami sekali lagi mudah lalai untuk menghidupi kehidupan doa kami, dan bahkan kami seakan-akan menyuruh Tuhan untuk menyelesaikan problema kehidupan kami yang bahkan itu kami lakukan sendiri dan kami meminta solusi kepada Tuhan. Tapi sekali lagi dalam pertemuan kami belajar bagaimana doa personal yang Daud panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengenal Tuhan siapa pemilik dalam kehidupan kami, dan itu menjadi sebuah bentuk kami mempercayai Allah bergaul penuh dan membentuk kehidupan kami di dalam kehidupan doa kami. Dan ketika kami berjalan ke depan pun kami bukan mendahului Tuhan, tapi Tuhan ada di depan kami dan kami mau mengikuti jalan mana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan sekali lagi dalam putra Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Tuhan.